Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang di Zoom Matematika kelima di tanggal 13 Oktober 2020. Hari ini kita akan membahas aljabar yang sebelumnya sudah dibahas di minggu lalu. Hari ini terusannya, nanti kita akan ulangan aljabar kira-kira itu akhir Oktober ini. Ada ulangannya lagi. Untuk rapor kalian tadi bagikan belum sama wali kelas kalian? Belum. Ya, memang masih belum dibagikan rapornya. Kemungkinan sih antara minggu ini atau minggu depan akan dibagikannya. Rapornya oleh wali kelas. Siap-siap. Nilai matematikanya nanti saya kasih penjelasan nilainya itu apa. Ada yang 0 semua. Ada yang 0 semua. Ada yang untuk PTS sih bagus-bagus. Tapi lihat nanti aja lah. Tapi raport itu bersifat bayangan, jadi nggak jelek pun nggak apa-apa, karena masih bisa diperbaiki. Rapor yang benerannya nanti dibagikannya Desember. Itu udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Mau nilainya misalnya 50 di rapor, ya udah. Selamanya akan tertulis 50 di rapor. Seperti itu. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran matematikanya, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini masuk ke otak, bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Udah ada yang ngecek Google Classroom? Udah ada yang ngecek Google Classroom? Udah ada tugas ya? Tapi tugasnya itu belum saya ajarin. Hari ini mau saya ajarin cara penyelesaian tugasnya. Ya, kita mulai. Seperti biasa, nggak usah terlalu banyak omongan yang di luar pelajaran matematika di grup chat. Nanti saya mute kalau misalnya berisik. Oke. Siap-siap kalau saya suruh screenshot. Kalau saya bilang catat ya. Akang Gendang, kalau saya bilang catat ya. Oke. Ya. Bab 3, bentuk aljabar. Yang ini boleh di screenshot, boleh enggak? Itu yang kita pelajari ada 6 subbab. Aljabar, bentuk aljabar, operasi hitung aljabar, substitusi aljabar, faktorisasi aljabar, dan operasi pecahan aljabar. Ada 6 subbab. Ya, benar kata Vanuel. Hari ini 3.5, tapi saya pengen dari awal lagi untuk kalian yang belum paham. Yang pertama aljabar. 3.1 sama 3.2. Mengenal aljabar dan bentuk aljabar. Ada subbab. 321, 322, 323. Itu silahkan di... Enggak perlu dicatat yang ini. Next.
Kita mau review yang kemarin. Pengertian bentuk aljabar. Screenshot dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, sekarang perhatikan lagi. Pengertian bentuk aljabar. Saya udah ngejelasin lewat Zoom 2 minggu lalu yang tentang bajak lautan. Terus kemarin juga di YouTube saya. Ini kayaknya belum banyak yang subscribe YouTube saya nih. Subscribe sih sunnah ya jatuhnya ya. Kalau dilakukan saya seneng, nggak dilakukan nggak apa-apa. Tapi ditonton atau enggak nih YouTube saya nih? Sama kalian ditonton nggak? Tonton. Ya, buat Abizar tambahan, ditonton itu nggak pakai spasi. Ditonton. Oke, saya ngajarin bahasa Indonesia juga nggak? Ah, terus saya udah ngejelasin apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Sekarang dari bentuk aljabar ini ada yang namanya koefisien, ada yang namanya variabel, ada yang namanya konstanta. Jadi kalau disuruh nyari koefisien, variabel, dan konstantanya, kalian boleh bikin tabel seperti ini. Dari bentuk aljabar berikut, variabelnya ada apa? Pertama, ini variabelnya X kuadrat. Ya, ditulis di sini. Variabelnya X kuadrat. Koefisien itu apa sih? Koefisien itu apa sih? Koefisien, ada yang bisa jawab? Angka yang ada variabelnya. Pengali dari variabel, nilai X-nya. Angka yang di depan variabel, ya semuanya bisa dibilang benar. Tapi di sini ada angkanya nggak? Nggak ada. Terus koefisiennya berapa? Kenapa 1? Jadi 1 itu boleh tidak dituliskan. Nih, di dekat saya ada remote AC nih. Ada remote AC. Kalau saya bilang remote AC, bayangan kalian, nih, kalau saya bilang, saya memegang remote AC. Di bayangan kalian ada berapa remote AC yang saya pegang? 12 remote AC? 1. Ya kan? Kalau dibilang lagi saya memegang apel misalnya. Di bayangan kalian kan ada berapa apel? 1 apel. Saya menyebutkan nggak berapa apelnya padahal? Enggak. Itulah angka 1 sebagai koefisien boleh tidak dituliskan. Termasuk juga min 1. Di yang sebelahnya. Min XY. Ini koefisiennya min 1. Ditambah 4X, ini variabel baru. X, koefisiennya 4, dan 2XY. Variabelnya sama nih. Sama yang min XY tadi. Jadinya min 1 dan 2. Min 1 punya dia, 2 punya dia. Yang terakhir, konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu apa? Angka. Bilangan yang tidak mempunyai variabel. Ya, benar. Terima kasih. Itu cara menuliskannya. Pengertian bentuk aljabar. Next. Screenshot dalam 5, 4, 3, 2, 1.
Oke. Ada suku tunggal dan suku banyak. Kalau tunggal itu artinya satu, sendiri, jomblo. Nggak punya teman, kesepian, sedih. Nggak. Itu kalau tunggal. Ya. Ini ngapain Rizky, PP-an? P itu apa punten? Oke. Suku tunggal itu disebut juga monom. Monom. Contohnya adalah 2P. 2P. Ini P-nya itu kan variabel. Variabel itu bisa kalian bayangin apa? Misalnya pisang. P, pisang. 2 pisang. Kebayang bentuknya. Terus, min Q kuadrat R. Nah, walaupun ini ada Q sama R, tapi dia dianggapnya tunggal. Karena mereka itu satu. Q kuadrat R. Nggak terpisah. Terus, 7AB kuadrat C pangkat 4. Pak, ini kan ada banyak, Pak. Ada 7, ada A, ada B, ada C. Nah, itu mereka berempat itu jadi satu. Gitu. Yang terakhir min 10 contohnya. Min 10 ini kan konstan. Nah, tapi dia sendiri. Berarti dia suku tunggal. Lanjut ke suku 2. Nah, lihat perbedaannya. 4X dikurang Y. 2AB ditambah 15. Min 7P ditambah P. 10J pangkat 3 K kuadrat L dikurang 2. Bisa kelihatan kan perbedaan antara monom dan binom? Kalau binom pasti ada ditambah atau dikurangi sesuatu. Berapa ditambah berapa, berapa dikurang berapa. Gitu. Selanjutnya suku banyak atau polinom. Lihat, kalau banyak itu berarti 3 atau lebih. Nah, ini yang video call si Ziko, Rafa sama Evan banyak hitungannya. Karena bertiga. Ya, untuk beberapa ada yang bilang 3 itu trinom, tapi boleh juga dikategorikan polinom. Sebenarnya kalau mau dilanjutin 4 juga ada sebutannya kuadnom. 5 pentanom. Kayak gitu bisa diterusin sampai kapan aja, tapi kalau 3 atau lebih itu dianggapnya banyak. Tuh. Ya, heksanom, heptanom, oktanom, nanonom, dekanom. Ya. Pak, cara bedain tanda kurang sama minus gimana? Sama. Dua-duanya sama. Tanda kurang sama minus tuh sama. Cuma kalau minus itu biasanya merujuk kepada satu suku. Contoh yang ini nih. Min Q kuadrat R. Nih. Ini dibacanya bukan kurang Q kuadrat R. Itu. Udah di screenshot ya tadi ya. Kalau polinom contohnya yang ini ada 3 nih. A tambah B kurang C. 3X kurang 2Y tambah 5. Ini ada 3 juga. Terus 2A pangkat 3 kurang A kuadrat tambah 5A kurang 1. Ada berapa suku tuh? Ada berapa suku nih? Ada 4. 4 suku. Ingat ya, ini konsep dasar sekali. Suku nggak boleh salah. Lanjut. Screenshot dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada istilah suku sejenis dan suku tidak sejenis.
Bisa dilihat di yang sebelah kiri, suku sejenis. Itu adalah 3P dengan min P. Disebut sejenis karena variabelnya sama. Sama-sama P. P, punten. Lanjut, 2x kuadrat dengan setengah x kuadrat. Variabelnya sama-sama x kuadrat. Yang terakhir, lihat nih, bentuknya agak ribet. Bentuknya agak ribet. 15a kuadrat B pangkat 7 C pangkat 3. Dengan 5B pangkat 7 C pangkat 3 A pangkat 2. Ini benar sejenis nggak menurut kalian? Kan beda pangkatnya. Cuma berpindah aja ya, berlaku sifat komutatif. Kalau 15A kuadrat B pangkat 7 C pangkat 3 bisa dituliskan kayak gini. Itu. 15A kuadrat B pangkat 7 C pangkat 3. Bentuknya seperti ini. Kalau 5B pangkat 7 C pangkat 3 A kuadrat, ya udah. 5 B B B B B B B C C C A A. Variabelnya sama atau beda? Sama. Makanya disebutnya sejenis. Ingat, sejenis itu kalau variabelnya sama. Lanjut ke suku-suku tidak sejenis. Berarti variabelnya berbeda. 3P dengan 3Q. Lihat di sini. 3P dengan 3Q. Koefisiennya sama. Sama-sama 3. Ada 3 apel, ada 3 jeruk. Sama-sama 3. Tapi jenisnya beda. Yang satu P, yang satu Q. Yang satu apel, yang satu jeruk. Maka dia disebutnya tidak sejenis. 14x kuadrat dengan min 10x. Sama-sama punya x. Tapi yang satu x-nya ada 2. X kuadrat. Yang satu lagi x-nya ada 1. X. Tidak sejenis. Nah, lihat nih yang ketiga. A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 4. A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat 4. Sejenis atau tidak? Kalau sejenis kenapa? Tidak kenapa? Coba perhatikan lagi. Di sebelah kiri A-nya ada berapa? Di sebelah kanan A-nya ada berapa? Sebelah kiri B-nya ada berapa? Kanan B-nya ada berapa? C-nya juga dilihat. Yang membedakan apanya tuh? Kenapa dia tidak sejenis? A-nya. Sebelah kiri A-nya pangkat 3, sebelah kanan A-nya pangkat 2. Itu aja udah beda, tidak sejenis. Tadi ada pertanyaan, Pak, kalau minus sama plus sama aja. Minus sama plus itu menunjukkan koefisien, bukan variabel. Jadi untuk sejenis atau tidak itu tergantung dari variabelnya. Harus sama persis. Oke, latihan soal. Cepet-cepetan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tentukan banyak suku, suku-suku sejenis, serta koefisien, variabel, dan konstanta dalam bentuk aljabar berikut ini. Yang sudah semua, raise hand. Saya kasih nilai tambahan. Nanti bakal saya tunjuk ya untuk menjelaskan.
Silahkan di screenshot juga, jangan lupa. Ditulis. Nanti kalau nggak tulis, nggak bisa saya tanya. 5 menit aja. Gampang ini. Yang sudah boleh raise hand. Contoh nomor 1. Banyak sukunya ada. Suku-suku sejenisnya ini dan ini. Koefisiennya apa? Variabelnya apa? Konstantanya apa? Itu cara mengerjakannya. Nomor 2 dan nomor 3 juga sama. Raise hand bagi yang sudah. Ayo, belum? Wih, Marlon. Coba Marlon. Sebentar. Yang nomor 1, Pak. Ya, dari nomor 1. A kuadrat B kurang A kuadrat B. Koefisiennya 1. Konstantanya 0. Variabelnya A dan B. A dan B. Termasuk binom. Variabelnya A dan B. Hampir. A dan B. Bukan A dan B. A kuadrat dan B, Pak. Nggak usah pakai dan. A kuadrat B. Oh, A kuadrat. Itu variabelnya. Koefisiennya berarti ada apa aja, Marlon, di situ? Ada A kuadrat. Ada satu, Pak. Soalnya kan Satu. A kuadrat doang. Satu lagi apa tuh? Yang di sebelah kanannya koefisiennya. Di sebelah kanannya variabel, Pak. Itu kan ada koefisien juga tapi. Koefisiennya berapa? 1, Pak. Bukan 1. 1 kan yang di sini. Nih. Kalau 1 itu kan di sini. Ini 1. Ya. Yang ini nih apa nih? Oh, -1, Pak. Nah, itu. Jadi secara lengkapnya gimana? Berarti koefisiennya 1 dan -1. Iya. Variabelnya? Variabelnya A dan B. Masih salah. Variabelnya tadi. AB. Gimana tadi? Variabelnya apa? B. A kuadrat B. Nah, itu A kuadrat B. Konstantanya? Konstantanya 0. 0. Lalu banyak sukunya berapa? 2. 2. Termasuk binom, Pak. Oke, terima kasih Marlon. Ya, Pak. Ya, ini ada yang ini nih, Nasar. Nasar resen nomor 2 ya, Nasar. Mana Nasar? Oh, sebentar.
Oke, Pak. Halo. Nah, ya silakan Nasar nomor 2. Nomor 2 itu mempunyai sukunya ada 5. Ya. Terus mempunyai suku sejenisnya ada 2, yaitu 3x kuadrat dan x kuadrat. Ya. Terus koefisiennya itu 3 dan 2. Ya. Setelah itu variabelnya x, konstantanya itu 5, Pak. Konstantanya 5. Hampir benar. Nih, gampangnya gini. Sambil saya jelasin juga ke Nasar dan ke yang lain. Kalau ditanya suku sejenis, suku-sukunya ada 5. Kelihatan ya, jelas ya. Terus suku sejenisnya kita, misalnya ini, 3x kuadrat sama min x kuadrat. Ada lagi nggak yang sejenis? Ada, Pak. Apa tuh? 2x dan min x. Nah, 2x dan min x ini juga suku sejenis. Jadi ada 2 pasang suku sejenis. Kalau koefisien tinggal kita sebutin aja. 3, 2, min 1, dan min 1. Variabelnya apa aja tadi? Kata kamu, Nasar? X dan x kuadrat. X dan x kuadrat, benar. Oke, terima kasih, Nasar. Sekarang tadi Gufron sih dari tadi ya. Coba saya mau ke Gufron. Gufron videonya on dulu dong. Berarti kalau nggak video berarti yang lain. Saya mau Dilan. Sebentar. Dilan. Ya, nomor 3 coba. Apa tuh? Ya, kamu jangan mute lagi dong. Ayo. Nomor 3, iya. Sukunya ada 3 suku. Ada 3 suku. Ya, lalu? Ya. Variabelnya A pangkat 2, B, C pangkat 4. A pangkat 4, B pangkat 3, C A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat 2. Ya, suku sejenis ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nah, lalu? Koefisiennya 12, 13, sama 1. Bukan 13, tapi? Min 13. Nah, min 13. Terus? Konstantanya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, makasih Dilan. Ya, Pak. Ya, untuk sesi ini berarti udah ya. Ada 3 orang nih dapat nilai tambahan. Marlon, Nasir, Dilan. Saya catat. Siap-siap untuk berikutnya. Ada cepet-cepetan lagi, raise hand lagi. Ya. Lanjut ke subbab berikutnya. Nah, operasi hitung pada bentuk aljabar. Oke. Yang mau minum, silahkan minum. Kalau makan tidak diperbolehkan. Pak, kalau makannya permen, makan es krim tetap nggak boleh. Nggak boleh dimakan, harus diminum. Jadi kalau minum kuah sop, silahkan. Halo, Bu Nida. Apanya? Udah dipakai. Ruangannya udah dipakai. Ini buat kelas 8, kelas 9. Hanya. Dan AC lagi ya. Mantap. Oke. Saya juga tadi barusan habis minum. Lanjut. Operasi hitung pada bentuk aljabar. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Ya.
Next. Screenshot dalam 5, 4, sebentar. Maaf. Diulang. Screenshot. Ini geser-geser sendiri ini mau saya. Screenshot dalam 5. Sebentar. Saya takut salah. Nah. Screenshot dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, itu. Oke, sekarang waktunya dibaca. Penjumlahan dan pengurangan. Ingat catatan di sini, sebuah bentuk aljabar hanya bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika suku-sukunya sejenis. Yang kita bahas tadi. Logikanya seperti ini. 2 apel ditambah 3 apel, hasilnya 5 apel. Jelas ya? Oke. Anggap apel itu variabel, misalnya X. Jadi 2X ditambah 3X, hasilnya 5X. Sekarang kalau kasusnya 7 apel ditambah 2 mangga. Hasilnya berapa? Apa jadi 9 apel mangga? 9 apel, 9 mangga? Enggak kan? Itu akan terpisah. Gitu. Ini ada yang nanya, Pak, caranya raise hand gimana? Bener kok yang udah pada ngajarin tuh. Gitu. Jadi kalau 7 apel tambah 2 mangga ya hasilnya 7 apel 2 mangga. Enggak berubah. Enggak usah raise hand sekarang. Saya turunin dulu. Belum saatnya raise hand. Oke. Udah, nggak usah pada coba-coba raise hand. Ntar saya suruh ngejelasin nih yang raise hand sekarang. Contoh, 3X kurang 2Y tambah 2X tambah 3Y kurang 7 tambah 15. Nah, caranya kita lihat dulu suku-suku sejenisnya. Ada X di sini. Ada lagi nggak yang punya X? Ini. Berarti 3 ditambah 2. Tulis 3 tambah 2X. Ada lagi Y. Y yang ini sama Y yang ini. Min 2 tambah 3. Y. Sekarang konstantanya. Yaitu ini. Min 7 tambah 15. Hasilnya 5X tambah Y tambah 8. Kenapa tambah Y? Karena min 2 tambah 3 itu 1. 1 sebagai koefisien tidak perlu ditulis. Paham ya? Lanjut. Oke. Perkalian. Screenshot dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada perkalian, ada banyak tipenya nih. Yang pertama, perkalian dengan suku tunggal. Perkalian dengan suku tunggal. Jadi cuma tunggal, cuma sendiri. 5 dikali X dikali min 3X dikali 2Y. Kita kalikan semua angka yang ada. Semua koefisien dan konstanta dikali. 5 kali min 3 kali 2. Hasilnya min 30. Lalu variabelnya. X dikali X dikali Y. X-nya berarti ada 2. Jadinya X kuadrat Y. Gitu. Perkalian dengan suku 2 atau lebih. Sifat distributif. Oh ya, yang tadi yang mesti diingat. Kalau perkalian itu angka dikali angka, huruf dikali huruf. Ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu harus sejenis. Kalau perkalian angka kali angka, huruf dikali
huruf. Perkalian dengan suku 2 atau lebih. Di bab 1 kalian udah belajar tentang sifat distributif. Nah, di sini nih. A dikali B tambah C. Oh ya, karena di sini udah main huruf ya. Jadi penggunaan kali nggak pakai X lagi. Penggunaan kali pakai titik. Titiknya juga harus jelas. Jangan cuma kecil, nggak kelihatan, pakai pulpen yang udah hampir habis. Nggak seperti itu. Sifat distributif. A dikali B tambah C. Caranya gini nih. Ada yang bilang ini cara pelangi. Dari A ke B, dari A ke C. A kali B adalah AB. A kali C adalah AC. Kita coba ke contoh soal. 8AB dikali min A kuadrat tambah 3AB kurang 2AB. Ini berapa suku kali berapa suku nih? Yang ini berapa suku dikali berapa suku? Coba sebutkan. Ayo, mana chatnya? 1 suku dikali 3 suku. Ya, terima kasih Anita, Nasar. 1 suku dikali 3 suku. Caranya, terima kasih yang sudah menjawab. Caranya, 8AB dikali min A kuadrat dulu. Ada angka nggak di sini? Nggak ada. Berarti angkanya tetap min 8. Kenapa min? Karena ada min di sini. Di A. AB dikali A kuadrat. A-nya jadi ada 3. A pangkat 3B. 8AB dikali 3AB. 8 kali 3, 24. AB dikali AB. A-nya jadi ada 2. B-nya jadi ada 2. 8AB dikali min 2B. Min 16AB pangkat 2. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya nggak untuk di perkalian dengan suku 2 atau lebih? Ada yang masih bingung? Saya tunggu. Nggak ada. Oke, lanjut. Perkalian. Nah, pertanyaan dari Marlon ke saya secara pribadi. Pak, kalau setiap pangkat dikali, bakal nambah ya pangkatnya? Anggap aja kalau AB artinya A-nya ada 1, B-nya ada 1. Kalau A kuadrat, A-nya ada 2. Yang pertama A-nya ada 1. Yang selanjutnya A-nya ada 2. A-nya jadi ada 3. Gitu. Paham ya Marlon ya? Terus dapat min 16B. Nih. Min 16B. Enggak min 16B kok. Min 16AB kuadrat. Yang ini nih. 8AB dikali min 2AB. Jadinya min 16AB kuadrat. Oke. Perkalian antar suku 2 atau lebih. Jadi kalau di sini sukunya udah 2 dikali 2. Gampangnya gini. Ada pelangi tapi pelanginya jadi double. A dikali ke C. A dikali ke D. Udah ya. Yang sebelah kiri udah dikalikan ke sebelah kanan. Tapi B-nya belum nih. B dikalikan dengan C. B dikalikan dengan D. Jadinya AC tambah AD tambah BC tambah BD. Sifat distributif lanjutan. Oke.
Contoh, 3x kurang 7 dikali 2x tambah 1. Lihat prosesnya nih. 3x dikali 2x. Hasilnya 6x kuadrat. 3x dikali 1. Hasilnya 3x. Min 7 dikali 2x. Hasilnya min 14x. Min 7 dikali 1. Hasilnya min 7. Udah begini, bisa diselesaikan nggak? Bisa, kita cari suku sejenisnya. Kita selesaikan dia. 6x kuadrat min 11x. Dapat min 11 dari mana? 3 kurang 14. Dikurang 7. Inilah hasilnya. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham, mantap. Slide berikutnya. Wah, pembagian bentuk aljabar. Mirip seperti perkalian. Kalau pembagian itu angka dibagi dengan angka. Huruf dibagi dengan huruf. Saya punya contoh ini. Oh ya, screenshot dulu. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya punya contoh x pangkat 7 dibagi x pangkat 5. Lihat, x pangkat 7 artinya x-nya ada 7. X, 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 x. Berarti kalau x pangkat 99, x, 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 x. X pangkat 5 adalah x, 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 x. Dibagi. Karena pembagian boleh dicoret. Ingat nggak dulu kalian diajarin, kalau atas ada 2, bawah ada 2 bisa dicoret. Kan seperti itu kan? Ini juga berlaku. Nih, jadi caranya gini. Yang di bawah X-nya ada 5. Kita coret 5. Yang di atas X-nya juga kita coret 5. Tersisa X-nya ada 2. Pak, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Iya, tapi ini sebenarnya pembelajaran untuk kelas 9 nanti. Ada bab namanya eksponen. Nanti akan ada pangkat dipangkatin. 2 pangkat 3 pangkat 5. Jadi penulisannya gini. 2 pangkat 3 pangkat 5. Nah, kayak gitu. Itu nanti kelas 9. Lanjut. 28. A pangkat 3 B kuadrat C pangkat 4 dibagi min 7 A kuadrat C. Lihat. 28 dibagi min 7. Hasilnya min 4. A pangkat 3 sama A pangkat 2. A-nya ada 3, A-nya ada 2. Berarti sisa A-nya ada 1. Lalu, B pangkat 2, yang sini ada B-nya nggak? Nggak ada. Berarti tetap B pangkat 2. C pangkat 4 dengan C. Ada 4, ada 1. Berarti sisanya 3. Sekarang gimana kalau 2 suku dibagi 1 suku? Lihat nih. Ini ada 2 suku. Dibagi 1 suku. Caranya satu-satu dibaginya. Dia dibagi dia dulu. 8P pangkat 3Q dibagi 2PQ. Hasilnya 4P kuadrat. Min 4PQ pangkat 3 dibagi 2PQ. Hasilnya min 2Q kuadrat. Untuk pembagian bersusun, sebenarnya akan lebih banyak dipelajari pembagian bersusun itu nanti
SMA kelas 11. Enggak, kelas 10, SMA kelas 10. Jadi saya cuma menginfokan aja ke kalian, bisa dicek di YouTube atau catatan. Saya pernah menjelaskan di YouTube. Sampai sini paham? Paham, mantap. Yang belum paham bisa tanya ke temannya, bisa tanya juga ke saya. Tapi saya paling nggak suka kalau ditanya, Pak, saya belum paham ini. Saya nanya, belum pahamnya di mana? Nggak tahu, Pak, semuanya belum paham. Nah, itu saya paling nggak suka. Kalau misalnya kalian belum paham, spesifik. Pak, saya belum paham di bagian pembagian. Ini dapatnya dari mana itu? Next. Pemangkatan bentuk aljabar. Oke. Oh iya, untuk kalian yang nggak bisa nulis pangkat, nih, contoh misalnya bilangannya X pangkat 2. Kalian boleh tulis X, lihat di kolom chat. X pangkat 2, bisa kalian tulis X pakai, apa tuh? Lekukan di atas kayak alis. 2, itu artinya X pangkat 2. Untuk yang pakai Google Board, Google Keyboard, saya bilang Google langsung HP saya aktif. Untuk yang pakai Gboard, itu biasanya bisa ditulis 2 sama 3 itu. Pangkat 2, pangkat 3, sampai pangkat 9. Tapi kalau nggak bisa, boleh pakai pangkat. Nah, A tambah B dipangkatkan 2. Kalau udah di screenshot belum? Belum ya? Screenshot dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya punya 2 pangkat 5. Artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ini. Berarti kalau A tambah B pangkat 2, artinya A tambah B dikali A tambah B. X kurang Y pangkat 3, artinya X kurang Y dikali X kurang Y dikali X kurang Y. Waalaikumsalam. Kalau 2P kurang Q tambah 1 pangkat 2, artinya 2P min Q tambah 1 dikali 2P kurang Q tambah 1. Oke. Sekarang saya minta hitunglah A tambah B pangkat 2, A kurang B pangkat 2, dan A tambah B pangkat 3. Kalau pakai segitiga Pascal, boleh banget. Ayo, silahkan dihitung. Saya pengen lihat yang tercepat. A plus B pangkat 2. Tulis aja di chat, nggak usah penjelasan yang ini, karena ini bukan latihan soal. AB kuadrat masih kurang tepat, Nasar. Ya, Fahri benar. A tambah B dikali A tambah B. Tapi saya minta hasilnya. Jadi gini. Kan hasil A tambah B kuadrat. A tambah B kuadrat itu A tambah B. Nah, ini. A tambah B kuadrat itu kan A tambah B dikali A tambah B. Jadi kalian kalikan lagi nih. Wih, sudah ada yang benar. Di sini yang benar paling cepat adalah M. Rasya. 73. Selamat M. Rasya. Jadi caranya adalah dibuat sebentar. Ini.
A dikali A dikali B kali A, B dikali B. A dikali A apa? A kuadrat. A kuadrat. Ditambah AB, ditambah AB, ditambah B kuadrat. Bisa kita selesaikan lagi, jadinya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Bu Juni aja masih ingat. Gitu. Ya. Abizar udah benar secara private, tapi yang saya minta ininya, hasil akhirnya. Yang saya minta ini. Tadi yang benar Rasya ya. Anita hampir. Sekarang yang kedua nih, yang kedua. Ya, beda makna antara 2AB dengan A kuadrat B kuadrat. Fahri, ayo dilanjutin lagi Fahri. Anita masih hampir. Waalaikumsalam. Ya, nih ada nih Zaidan. A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Gitu. Jadi, saya hapus semua dulu. Yang ini hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau yang ini A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Yang ketiga, A tambah B pangkat 3. Coba, saya pengen tahu siapa yang bisa. A tambah B pangkat 3. Rasyad, Nasar, Sabina, masih salah. Masih salah, masih. Nah, nih ada nih. Francisca, Yeristi, Situmorang. Ya, benar nih. Jadinya jawabannya adalah A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3AB pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Untuk sekarang dicatat dulu yang ini. Karena penting akan digunakan untuk selanjutnya. Saya susah ketiknya. Ya iya, saya juga susah. Sama dong. Silakan dicatat. A plus B kuadrat, A min B kuadrat, A plus B pangkat 3. Sudah catatnya? Sudah, oke. It's masih ada ini. Oh, latihan soalnya banyak ya ini ya. Di screenshot. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Latihan soal ini kayaknya kalau kita ini udah sejam sendiri nih untuk menjelaskan. Ini sebenarnya baru review loh kita loh. Baru review pertemuan kemarin. Jadi ini nggak usah dikerjain dulu. Silahkan kalian kerjakan untuk latihan sendiri. Boleh didiskusikan ke teman-teman kalian biar makin jago aljabarnya. Ya, jadi ini nggak ada nilai, nggak wajib. Jadi kalau kalian ingin mengerjakan, dipersilahkan. Kita next. Nah, subbab 34. Pak, subbab 34 kan harusnya minggu depan. Ya, tapi di sini ternyata cuma sedikit aja saya singgung. Tapi
secara sebenarnya nanti akan dibahas di pertemuan keempat. Ini pertemuan kedua ya. Silahkan di screenshot. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita baca yuk. Substitusi bilangan pada bentuk aljabar. Setiap variabel X, Y, Z, A, B, dan sebagainya adalah huruf yang menjadi pengganti untuk sebuah bilangan yang belum diketahui. Gimana kalau kita udah tahu bilangannya? Nih, kayak yang kemarin yang saya bilang ada peti harta karun, peti emas, kantung emas, sama koin emas. Kantung emasnya kan saya bilang nggak diketahui dalamnya berapa. Peti emasnya juga nggak diketahui dalamnya berapa. Gimana kalau udah diketahui? Satu peti emas itu isinya ada 100 keping emas. Satu kantong emas itu isinya ada 50 keping emas gitu. Kita bisa mencari total keping emasnya. Teknik ini disebut dengan menukar atau substitusi. Ya, benar kata Marlon, dikali variabel tersebut dengan bilangan yang diketahui. Lihat contohnya nih. P-nya adalah min 3. 2P kuadrat kurang 3P tambah 5. P-nya kita tukar dengan min 3. Jadinya 2 dikali min 3 kuadrat dikurang 3 kali 3, 3 kali min 3 ditambah 5. Semua P berubah jadi min 3. Kita selesaikan. 2 dikali 9. Min 3 dikali min 3. Hasilnya positif 9. Ditambah min 3 dikali min 3. Hasilnya positif 9. Tambah 5. Jawabannya adalah 32. Paham ya? Sampai sini paham? Mantap nih yang masih semangat nih. Senang saya. Gampang ya aljabar ya sebenarnya ya. Next. Nah, latihan soal silahkan di screenshot lagi. Gampang kalau rajin latihan, ya benar. Matematika itu kuncinya cuma latihan soal. Silahkan di screenshot 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 5 menit saya minta hasilnya. Dituliskan aja nomor 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa. Nomor 1 dulu deh. A-nya 5, B-nya min 2. Ya, di chat aja. Sembilan. Dari mana tuh 9? Nomor 1 dulu. 2 dikali 5. Min 3 dikali min 2. 3 kali 5. 2 kali min 2. 8. Wah, jawabannya macam-macam. Nayaka masih salah. Yang paling cepat jawab benernya siapa ya tadi ya? 23, 12, 23, 25. Udah ada 3 orang yang jawab benar. Nih, saya contohkan ya. Berarti
Caranya adalah seperti ini. 2 dikali 5 ditambah min 3 dikali, kok ditambah? Dikurang 3 dikali min 2 ditambah 3 kali 5. Waalaikumsalam. Ditambah 2 kali min 2. Nih, 2 kali 5, 10. Min 3 kali min 2 itu Shivana. Kamu salah. Nah, udah mulai banyak jawaban yang benar. Jawabannya adalah 27. Sama dengan 10 ditambah 6 ditambah 15 dikurang 4. Ini jawabannya. Jawabannya adalah 27. Paham ya? Untuk nomor 2 dan nomor 3 juga sama. Tapi itu biar untuk latihan kalian sendiri aja. Nanti akan ada latihan sebenarnya tentang penjumlahan tentang substitusi ini. Oke. Kok ditambah min 3 dikali min 2. Min kali min jadinya plus. Next. Ini baru materi kita minggu ini nih sebenarnya nih. Ya, faktorisasi bentuk aljabar. Screenshot dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada 4 sub-bab. 351, 352, 353, dan 354. Oke. Diperhatikan baik-baik. Karena kalau kalian nggak ngerti di sini nih, ini yang membuat aljabar tuh susah banget. Tapi kalau ngerti, oh gini doang, Pak. Nah, 3, 5, 1. Screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Waalaikumsalam. Oke. Saya izin minum dulu. Haus juga saya. Apa? Oke, dilanjut. 3, 5, 1. Faktorisasi dengan hukum distributif. Ya. Nah, awalnya AB ditambah AC sama dengan A buka kurung B tambah C. Lihat di sini. Ini kebalikan dari pelangi. Kalau pelangi A dikali B, A dikali C. AB tambah AC. Kalau ini kebalikan dari pelangi. Sama-sama punya A, A-nya keluar. Ini yang disebut faktor persekutuan. Keluar dianya. Sama-sama punya A di kiri dan di kanan. A-nya keluar. B tambah C. Kita lihat contoh-contohnya nih. 3A kurang 6. Pak, nggak ada yang sama di sini, Pak. 3A kurang 6. Tapi kalau saya tulis dia dalam seperti ini, 3A dikurang 3 kali 2. Ada yang sama nggak ketika di sini? Yang sama 3. Benar, Vanuel. Sama-sama punya 3, 3-nya keluar. 3-nya keluar. Jadinya 3. Yang di sini sisa A, yang di sebelah kanan sisanya min 2. 3, A kurang 2.
Untuk soal ini dulu, paham nggak? Apa kalian paham? Sudah paham? Paham? Oke. Terima kasih untuk yang sudah merespon. Kita masuk ke soal yang kedua. Lihat. 15P ditambah 20P. Sama-sama punya apa nih? Kalau angka, kalian lihat FPB-nya. Ya, sama-sama punya P, benar. Tapi ada lagi. 15 sama 20. FPB-nya berapa? Faktor persekutuannya berapa? 5. Jadinya, yang keluar adalah 5P. 15 PQ dibagi 5P. Hasilnya berapa? 3Q. Tersisanya 3Q. Jadi gampangnya gini. Kalau 5P dikali 3Q, hasilnya berapa? 5P dikali 3Q, hasilnya 15PQ. Ya, paham ya? Terus, tadi 5P dikalikan 4, hasilnya 20P. Gitu ya. Oke, jadi diulang lagi nih. 15PQ ditambah 20P. Sama-sama bisa dibagi 5P. 15 dibagi 5 itu 3. PQ dibagi P hasilnya itu Q. 20P dibagi 5P. Sisanya 4. 5P dikali 3Q ditambah 4. Dah ya, paham yang ini? Yang keduanya? Paham nggak yang kedua? Paham. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Lihat di sini. 9P pangkat 7 dikurang 6P pangkat 3. Ya, saya yakin kalian udah mulai bingung nih di bagian ini. Coba dengerin yang contoh ketiga nih. 9. Tulisan saya kelihatan atau tidak? Tulisan 9P pangkat 7 nih di bawah. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? 9P pangkat 7 dikurang 6P pangkat 3. Sama-sama punya berapa dia? 9 sama 6. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. Benar. 3 kita tulis. Sekarang P-nya. Yang sebelah kiri P-nya ada 7. Sebelah kanan P-nya ada 3. Kita ambil yang terkecil. Jadinya 3P pangkat 3. Dikali 3P pangkat 3. Biar jadi 9P pangkat 7. Perlu dikali berapa? 3 ke 9 dikali 3. P pangkat 3. Biar jadi P pangkat 7 dikali P pangkat berapa berarti? P-nya butuh berapa? P-nya butuh berapa? Dari P pangkat 3 biar jadi P pangkat 7. Bukan 3. 4, benar tuh kata Vanuel. P pangkat 4. Dikurang 2. Ini jawabannya.
Ya. Selanjutnya. Ini nggak usah spam angka. Install dulu aja cepet kok. Saya nyusul ya 10:30 ya. Duanya dari mana? Lihat di sini. Lihatnya gimana? 6P pangkat 3. Ya kan? Yang ini 3P pangkat 2. Nih, udah ya, jangan ada yang spam dulu ya. Nih, dengerin penjelasannya nih. Jadi, Pak, ada yang nanya. Nah, itu tuh. Kalau kita cara ngeceknya adalah dari kanan coba ke kiri. 3P pangkat 3 dikali 3P pangkat 4. Jadinya 9P pangkat 7. Gitu. 3P pangkat 3 dikali min 2. Jadinya min 6P pangkat 3. Ya pakai pelangi tapi kebalikannya. Jadi kalian nanti coba latihan-latihan soal sendiri aja. Ya, gimana biar semakin lancar. Lanjut ke contoh soalnya. Ke contoh soal berikutnya. Yang ini. M dikali M tambah N dikurang 2N dikali M tambah N. Contohnya sama kayak soal di GC. Wah, bonus dong kalau kayak gitu. Oke, sama-sama punya M tambah N. M tambah N-nya keluar. Yang sebelah kiri ada M. Yang sebelah kanan ada min 2M. Gitu. Kecil suaranya. Udah maksimal kok suaranya. Oke, lanjut. 8x kuadrat Y. Kedengaran kan suaranya? 8x kuadrat Y dikurang 4xy kuadrat ditambah 12x kuadrat Y kuadrat. Dari ketiga ini semuanya bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 4. Bisa dibagi 4. Yang Zoom kan di ruangannya ada 2, tapi yang ada, nah yang satu berarti tidak ada ruangan di Zoom. Masih kemudian, tapi ketara yang menjalankan. Sebentar dulu ya, sebentar. Bu Dina, ruangannya udah ya berarti? Ibu, sebentar ya Bu, nanggung Bu ininya, materinya. Aljabar Bu. Lagi penjelasan. Enggak, takut berisik Bu ini nanti kalau mendengar ini. Apa? Iya, mak saya lagi nanggung banget Bu ini. Ya. Nanggung kan di sini aja. Atau ke ruangan ibu? Enggak, di ruang itu aja Bu sebentar. Enggak apa-apa Bu.
Ada. Oke, maaf. Saya pindahan dulu. Aduh, tadi saya di ruang guru lagi dipakai buat ini. Oke, ini saya coba penjelasannya singkat ya. Nanti kalau belum paham, kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya kita bahas yang tadi. Ulang-ulang, kita bahas yang, mohon maaf atas kendalanya, 8x kuadrat dikurang 4xy kuadrat ditambah 12x kuadrat y kuadrat. Lihat, dari ketiga suku ini sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 4. 8 bisa dibagi 4. Min 4 bisa dibagi 4. 12 bisa dibagi 4. Itu dapat angka 4-nya. Sekarang X-nya. Yang ini X-nya ada 2. X-nya ada 1. X-nya ada 2. Kita pilih X yang paling sedikit. X. Ya. Terus Y-nya. Y-nya ada 1. Y-nya ada 2. Y-nya ada 2. Kita pilih Y paling sedikit. Y1. Gini. Terus kita lihat, ini kan 8. 8x kuadrat Y. Ini baru 4xy. Berarti perlu dikalikan dengan 2x. Kenapa dikali dengan 2x? 4xy dikali 2x hasilnya 8x kuadrat Y. Seperti itu. Ya. Lanjutnya juga 4xy biar jadi min 4xy kuadrat perlu dikali min y. 4xy untuk menjadi 12x kuadrat y kuadrat itu perlu dikali 3xy. Tuh. Ini nanti silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman sekelas. Untuk yang belum ngerti, kalian tanya, kalian diskusikan lagi. Pak, ini caranya ini bukan Pak, ini begini nggak Pak? Ini dapatnya dari ini nggak gitu. Silahkan didiskusikan. Contoh berikutnya, 2A dikurang 2B ditambah A dikurang BC. Ini jelas nih. Sama-sama punya 2, 2-nya keluar. A dikurang B. Sama-sama punya C, C-nya keluar. A dikurang B. Terus mereka sama-sama punya AB, A kurang B. A kurang B-nya keluar, 2 tambah C. Ya, otak mulai ngebul. Otak mulai ngebul sepertinya. Oke. Soal, ya nanti. Ini masih yang 351. Udah nggak ngerti ya? Oke. Kita. Sekarang saya mau nge-screenshot dulu aja deh. Di 352, ini 351 udah screenshot tadi kalian? Sudah ya? Kapan selesai? Oke, nih. Sekarang 352. Silakan di screenshot dulu materinya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya. Penjelasannya nanti dulu aja. Sekarang 353. Di screenshot. Lima, 4, 3, 2, 1. Dah. Selanjutnya.
5, 4, 3, 2, 1. Oke. Lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ini latihan soalnya. Di screenshot. Oke. Sampai sini aja. Karena juga saya mau ada rapat nih. Ya. Ini udah mulai ngelantur nih pembicaraan di grup di grup chatnya nih. Saya mute aja biar kalian nggak bisa saling chat. Oke. Materinya sampai sini. Ada satu materi lagi. Tapi itu untuk pertemuan berikutnya. Ini materi terakhir sebelum ke ulangan. Ya. Oke. Tadi kita kayaknya kelamaan di nge-reviewnya. Tapi sih insya Allah kalian udah paham. Dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan. Itu kalian udah paham tadi ya. Oke. Sekarang saya mau kasih tugas kelompok. Oke, tugas individunya ada di Google Classroom. Ya, tugas individu. Deadline-nya silahkan kalian baca. Itu Sabtu jam 18.00. Tugas individu. Ya, sekarang tugas kelompok. Siap-siap screenshot lagi. Saya mau menampilkan nama-nama kelompoknya. Nama-nama kelompoknya. Oke. Ya, ini nama-nama kelompoknya. Pertama, kelas 71. Bisa di screenshot khusus untuk kelas 71. Nggak usah nge-screenshot semua. Cukup kelas kalian aja. Kurang bawah sebentar. Ya, silahkan di screenshot. Biar nggak lupa. Ini kelompok matematika. Selanjutnya 72. Udah di screenshot? 73. Tujuh tiga. 74. 75. Nggak ada pengulangan. 76.
77. Tujuh delapan. Tujuh sembilan. Tujuh sepuluh. Dan 711. Udah. Jadi nggak ada lagi yang nggak tahu saya di kelompok mana, saya di kelompok mana. Sekarang untuk tugasnya adalah yang tadi. Latihan soal faktorisasi. Untuk yang nanya Pak selesai kapan? Sebentar lagi. Jadi tugas kelompoknya adalah yang ini. Latihan soal 3.5 yang sudah kalian screenshot. Ngumpulinnya satu orang aja, kumpulin ke ketua kelas. Ditulis di buku, nama-nama kelompoknya siapa aja, anggotanya siapa aja. Bahtiar nggak usah joget-joget. Oke, ingat tugasnya dikerjakan di buku 8 soal ini, ditulis nama kelompoknya, ditulis anggota kelompok yang tidak aktif. Akan ada pengurangan nilai untuk anggota kelompok yang tidak aktif. Ya, dikumpulkan ke ketua kelas kumpulkan ke saya lewat Japri, dijadikan PDF. Kapan Pak maksimal? Maksimal hari Senin depan. Nanti instruksinya akan saya jelaskan lagi lewat grup WhatsApp. Oke. Mungkin itu aja. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Waduh, koneksi saya juga bermasalah ini. Pinjam. Oke. Halo, halo, tes suara, tes suara. Belum boleh live. Tes suara saya kedengaran jelas? Halo? Suara saya terdengar jelas? Ini video kalian masih nge-freeze nih di saya. Udah mau udahan kok. Tinggal kita foto dulu sebelum selesai. Ayo, pastikan posisi kalian, posisi terbaik kalian. Bergaya ya. Saya nggak mau diem aja.
Harus gaya. Oke, siap-siap. Kita akan mulai sesi foto sebelum menutup kegiatan ini. Dari slide pertama, kalian nggak akan tahu ada di slide berapa, jadi tetap standby untuk di foto. Slide pertama, gaya terbaik kalian. 1, 2, 3. Slide kedua. Gaya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Dan slide ke-9. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk semua yang udah hadir. Hari ini pembelajaran kita nge-review yang kemarin sama faktorisasi yang pertama. Untuk faktorisasi kedua, ketiga, keempat itu nanti akan saya buat videonya biar kalian lebih paham lagi. Jangan lupa tugas Google Classroom-nya dan tugas kelompoknya. Untuk pengumpulan tugas kelompok nanti akan saya infokan lagi. Oke? Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai berjumpa 2 minggu lagi di Zoom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.